Apa itu mesin learning? Mesin learning adalah aplikasi dari disiplin ilmu kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang menggunakan sekumpulan data untuk menghasilkan suatu model secara otomatis. Dengan model tersebut, bertujuan untuk memberikan komputer kemampuan untuk belajar. Pembelajaran dari mesin learning memungkinkan komputer mempelajari sejumlah data, atau biasa disebut dengan learn from data, sehingga dapat menghasilkan suatu model untuk melakukan proses input atau output tanpa menggunakan kode program yang dibuat secara eksplisit. Pada tahun 1997, Tom Mitchell mengungkapkan bahwa mesin learning adalah komputer yang memiliki kemampuan belajar dari pengalaman terhadap tugas-tugasnya di masa lalu dan mengalami peningkatan kinerja. Jadi, kata kuncinya adalah sama, yaitu komputer yang melakukan proses belajar dari tugas masa lalu atau data. Lalu, apa itu dataset? Dataset adalah sebuah himpunan data yang berasal dari informasi sebelumnya yang kemudian dikumpulkan dan dikelola menjadi sebuah informasi. Menurut sifat dan sumber datanya, dataset dibedakan menjadi dua, yaitu private dataset dan public dataset. Private dataset adalah dataset yang dapat diambil dari sebuah organisasi yang akan kita lakukan sebagai objek penelitian. Misalnya, data bank, data rumah sakit, data universitas, data perusahaan, dan lain-lain. Jadi, data ini adalah data pribadi yang dimiliki oleh instansi tersebut yang akan kita gunakan sebagai objek penelitian. Dataset publik. Dataset publik adalah dataset yang disediakan oleh repositori publik dan telah disepakati oleh ahli data. Dataset publik dapat diakses dan bebas untuk digunakan oleh siapa saja. Sumber dari dataset publik, contohnya yaitu UCI repository, Kaggle, Scikit, dan lain-lain. Dalam mesin learning, dataset yang telah diperoleh akan diolah ke dalam dua proses, yaitu proses training dan proses testing. Lalu, apa itu proses training dan testing? Proses training adalah proses melatih dataset untuk membuat prediksi atau menjalankan fungsi dari sebuah algoritma mesin learning. Kita memberikan petunjuk melalui algoritma agar mesin yang kita latih bisa mencari korelasinya sendiri atau belajar pola dari data yang diberikan. Tujuan dilakukan proses training adalah untuk mendapatkan model dan untuk memahami informasi pada dataset tersebut. Dari model yang didapatkan ini, nantinya akan digunakan untuk melakukan proses testing melalui data yang sudah dibagi dalam data testing. Setelah mengetahui proses training, lalu apa itu model? Model adalah algoritma mesin learning yang sebelumnya telah dilakukan proses pelatihan atau training dengan data latih tertentu sehingga dia siap digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data baru. Sebagai contoh, kita memiliki permasalahan sederhana sebagai berikut. Pasangan data antara X dan Y. X melambangkan input dan Y melambangkan output dengan data sebagai berikut. 1 berpasangan dengan 5, 3 dengan 11, dan 5 dengan 7. Pertanyaannya, bagaimana kita memprediksi nilai Y jika diketahui nilai X?
Dengan suatu algoritma tertentu yang dalam hal ini menggunakan kasus regresi, misalnya ditemukan suatu persamaan yang mana nilai Y bisa didapatkan dengan menghitung nilai X dikalikan dengan 3, kemudian ditambah dengan 2, atau Y sama dengan 3X ditambah 2. Rumus 3X ditambah 2 itulah yang kita sebut sebagai machine learning model. Ketika dihadapkan dengan nilai data X yang baru, misalnya nilai X sama dengan 2, maka model diharapkan mampu memberikan hasil prediksi yang tepat berdasarkan apa yang telah dia pelajari dari pola-pola yang dilatih sebelumnya, yaitu Y sama dengan 3 dikalikan X yang dalam hal ini sama dengan 2, atau 3 kali 2 ditambah 2, hasilnya yaitu 8. Proses data yang terakhir adalah proses testing. Testing adalah proses melakukan tes dataset untuk melihat keakuratan model yang diperoleh dari proses training. Atau dengan kata lain, melihat performanya ketika melihat data baru yang belum pernah dilatih sebelumnya. Problem machine learning. Terdapat 3 jenis problem dalam machine learning, yaitu regression, classification, dan clustering. Yang pertama adalah regression. Regression adalah suatu teknik dalam machine learning untuk mengidentifikasi relasi atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Regression bertujuan untuk menemukan suatu fungsi yang memodelkan data dengan meminimalkan error atau selisih antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Output dari proses regression berupa real value. Contoh algoritma regression yaitu antara lain linear regression dan polynomial regression. Yang kedua yaitu classification. Classification adalah sebuah teknik untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan beberapa item yang belum berlabel ke dalam sebuah set kelas diskrit. Classification mencoba mempelajari hubungan antara kumpulan variabel fitur dan variabel target. Output dari proses classification berupa kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Contoh algoritma classification antara lain yaitu support vector machine atau SVM dan juga naive Bayes. Yang ketiga yaitu clustering. Clustering dilakukan jika kita ingin menemukan cluster dari sebuah dataset. Cluster sendiri adalah sebuah kumpulan data atau objek yang memiliki kemiripan satu sama lain di dalam kumpulan atau kelompok tersebut, dan berbeda dengan objek di kelompok yang lain. Jadi, clustering adalah mengklasterkan atau mengelompokkan dataset ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kemiripan yang dimiliki. Contoh algoritma dari clustering antara lain yaitu K-mean clustering dan fuzzy C-mean. Proses pembelajaran pada machine learning dibagi menjadi dua, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Yang pertama adalah supervised learning.
Supervised learning merupakan jenis learning yang mempunyai variabel fitur dan target. Tujuannya adalah untuk memperkirakan fungsi dari pemetaan, sehingga ketika saat memasuki input data yang baru, kita dapat memprediksi output dari input tersebut. Contoh algoritma supervised learning yaitu regression, decision tree, dan neural network. Yang kedua yaitu unsupervised learning. Unsupervised learning merupakan jenis learning yang hanya mempunyai variabel fitur saja, tetapi tidak mempunyai variabel target. Unsupervised learning adalah salah satu tipe algoritma machine learning yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari dataset. Metode ini hanya akan mempelajari suatu data berdasarkan kedekatannya, atau yang biasa disebut dengan clustering. Contoh algoritma dari unsupervised learning yaitu K-mean clustering dan metode PCA atau Principal Component Analysis. Di sini kita akan menggunakan linear regression untuk melakukan prediksi harga mobil berdasarkan horsepower yang dimiliki. Untuk dataset yang kita gunakan sudah kita upload ke Google Colab dengan nama data.csv. Untuk isi dari data tersebut kurang lebih sebagai berikut, yaitu ada horsepower dan juga price dengan nilainya masing-masing. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu kita bisa melakukan import library. Ada beberapa library yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita akan menggunakan library Pandas. Dalam Python, library Pandas ini dapat digunakan untuk melakukan manipulasi data seperti read data, membuat tabel, mengubah dimensi data, dan lain-lain. Untuk library yang kedua, kita akan menggunakan matplotlib. Library matplotlib ini digunakan untuk membuat grafik plot dari dataset yang digunakan. Selanjutnya kita akan menggunakan library scikit yang digunakan untuk melakukan proses regresi linear. Di sini kita akan melakukan importing linear regression dari library scikit-learn. Selanjutnya, kita masih menggunakan library scikit-learn untuk membagi dataset menjadi data training dan data testing dengan melakukan import train test split. Kita coba jalankan dari import library yang kita masukkan tersebut. Selanjutnya, kita akan melakukan load dataset dari file CSV. Untuk melakukan load dataset, kita akan menggunakan library Pandas. Pertama, kita inisialisasi dengan variabel df atau data frame.
Di sini menggunakan parameter nama dari dataset. Kemudian kolom apa yang akan digunakan. Untuk kolom yang digunakan dalam dataset ini kita akan menggunakan kolom horsepower dan juga price. Untuk melihat isi dari dataset, kita dapat langsung melakukan print terhadap variabel df untuk melihat data keseluruhan, atau melihat 5 data awal dari dataset yang kita miliki menggunakan df head. Nah, ini adalah 5 data awal dari dataset yang kita miliki, mulai dari indeks ke-0 sampai indeks ke-4. Selanjutnya kita akan melihat ukuran dari dataset yang kita gunakan. Dengan menggunakan perintah df_shape. Nah, ini adalah dataset yang akan kita gunakan berukuran 200 x 2. 200 ini adalah menandakan baris, yaitu jumlah data, dan 2 adalah kolom, yaitu horsepower dan juga price. Kemudian kita akan melakukan cleaning data atau membersihkan data dari missing value, mengecek apakah data yang kita miliki yang semula berjumlah 200 tersebut memiliki missing value atau tidak di dalamnya. Kemudian data yang memiliki missing value tersebut akan dihapus atau dibuang dari dataset. Perintahnya dengan menggunakan df drop na. Jadi kita akan menghapus data yang memiliki missing value. Kita cek kembali ukuran dari dataset yang kita miliki dengan menggunakan df_shape. Nah, ukurannya masih sama, yaitu 200 x 2. Jadi dataset yang kita miliki tidak memiliki missing value. Selanjutnya kita bisa melihat statistikal dari dataset untuk melihat mulai dari mean, kuartil, standar deviasi, dan lain-lain dengan menggunakan perintah df describe. Nah, ini adalah detail dari statistical data, mulai dari jumlah data, dari horsepower dan juga price, terus mean dari horsepower dan price, standar deviasi, nilai minimal, dan juga kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Ini adalah nilai maksimal dari horsepower dan price. Jika kita ingin melihat nilai maksimal atau minimal dari dataset yang kita miliki, kita juga dapat menggunakan cara sebagai berikut. Untuk melihat nilai maksimal dari data, kita dapat menggunakan perintah df describe logcat. Kita cukup menggunakan log, kemudian kita isi max untuk mencari nilai maksimal. Kemudian apa yang kita cari yaitu misal adalah horsepower. Kita coba run. Nah, dari hasil running didapatkan hasil 262. Jadi hasilnya sama dengan apa yang kita dapatkan melalui perintah di atas. Untuk melihat hasil dari nilai maksimal dari price, kita cukup mengganti dari semula horsepower menjadi price. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut.
Selanjutnya kita dapat melihat sebaran grafik plot dari dataset yang kita gunakan menggunakan library matplotlib. Caranya adalah sebagai berikut. Kita menggunakan plt scatter df. Apa yang akan kita tampilkan yaitu horsepower dan juga price. Kemudian untuk label dari X kita tentukan X label horsepower. Untuk label Y kita tentukan dengan nama price. Kemudian untuk title dari plot grafiknya kita dapat menggunakan perintah plt title. Misalnya kita menggunakan nama title horsepower versus price. Nah, untuk menampilkan plotnya kita dapat menggunakan perintah plt show. Oke, terdapat kesalahan. Ternyata tadi terdapat kesalahan, yaitu di tanda petik dan tanda kurung siku. Setelah kita perbaiki dan kita running, hasilnya yaitu kurang lebih sebagai berikut. Ini adalah sebaran data dari plot dataset yang kita gunakan. Di sini dapat kita lihat bahwa mobil dengan horsepower yang lebih tinggi maka akan memiliki harga yang lebih tinggi pula. Setelah mengetahui detail dari data dan juga sebaran data, selanjutnya kita dapat langsung untuk melakukan proses modeling dari dataset yang kita gunakan. Yang pertama, kita akan membuat variabel X. X ini adalah untuk menampung fitur dari dataset, di mana fitur ini adalah data dari horsepower. Untuk mengambil fitur dari dataset dan menampungnya di X, kita dapat menggunakan perintah df horsepower, kemudian diambil value-nya, dan juga selanjutnya kita menggunakan variabel Y untuk menampung target. Untuk target ini kita ambil dari kolom price. Untuk mengecek, kita dapat melakukan print dari salah satu variabel. Misalnya kita gunakan print X untuk mengecek isi dari fitur. Ini adalah fitur. Kita cek jumlahnya. Jumlahnya 200. Jadi kita sudah menampungnya di dalam variabel X untuk fitur dan variabel Y untuk target. Selanjutnya kita akan melakukan split dataset
menjadi data training dan data testing. Untuk melakukan split dataset, kita gunakan variabel xtrain untuk menampung fitur training, xtest untuk data testing, terus ytrain dan juga ytest. Kemudian kita dapat menggunakan library dari scikit yang sudah kita import tadi untuk melakukan proses pemecahan data menjadi data training dan data testing, yaitu menggunakan train test underscore split. Untuk parameternya kita menggunakan parameter data x dan y yang sudah kita tampung di atas. Kemudian untuk test size-nya kita gunakan 0,2. Jadi di sini kita akan membagi dataset menjadi 20% untuk testing dan 80% untuk data training. Kemudian kita akan membuat objek dari linear regression melalui modul atau library scikit. Kita tampung dalam variabel linreg misalnya. Kita panggil fungsi linear regression. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan training model menggunakan data yang sudah kita lakukan split, yaitu jumlah data sebanyak 80% dari keseluruhan data. Untuk melakukan training model, kita dapat menggunakan perintah fit dari linear regression. Linreg, kita gunakan linreg fit. Kemudian parameternya adalah data fitur training dan juga data target training, atau yang tadi kita simpan sebagai xtrain dan ytrain. Oke, kita berhasil membuat sebuah model. Selanjutnya kita dapat melihat atau mengecek garis linear hasil dari model yang telah kita training di atas. Kita dapat memunculkannya dengan menggunakan matplotlib, dengan menggunakan testing yang telah kita bagi sebelumnya. Kita menggunakan variabel ythread misalnya, kemudian linreg, predict, ternyata terdapat kesalahan dalam penulisan xtest. Kita coba cek di atas. Oke, kita benarkan. Selanjutnya kita gunakan plt scatter dengan parameter data testing. Kita menggunakan xtest dan ytest. Dan selanjutnya kita akan melakukan plot. Parameternya yaitu xtest dan juga variabel yprediksi yang kita buat di atas, dan juga kita atur warna dari garis yang kita buat. Kita atur dengan warna merah. Kemudian kita buat plt xlabel untuk membuat label x-nya. Kita buat dengan nama horsepower. Selanjutnya kita buat y label. Kita copy dari atas.
kita buat labelnya dengan nama price. Selanjutnya kita tentukan title dari plot yang akan kita tampilkan. Kita buat dengan nama plot horsepower dan price. Kemudian untuk menampilkan kita menggunakan PLT show. Kita running. Jadi hasilnya adalah sebagai berikut. Garis merah ini adalah garis linier dari model yang telah kita hasilkan sebelumnya. Selanjutnya kita akan melakukan prediksi, yaitu dengan menggunakan metode predict dan memasukkan nilai horsepower untuk memprediksi harga dari mobil yang diprediksi. Untuk yang pertama kita akan mencoba memasukkan angka 100 dan hasilnya adalah 12.004. Jadi ini adalah harga mobil dengan 100 horsepower. Selanjutnya kita coba dengan 300 horsepower dan berikut adalah hasilnya 2500 horsepower, dan kita coba yang terakhir adalah 250 horsepower. Apa itu confusion matrix? Confusion matrix merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu metode klasifikasi. Pada dasarnya, confusion matrix mengandung informasi yang dapat membandingkan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sistem dengan hasil klasifikasi yang seharusnya. Confusion matrix adalah tabel dengan 4 kombinasi yang berbeda dari nilai prediksi dan nilai aktual. Berikut adalah 4 nilai kombinasi nilai prediksi dan nilai aktual. Yang pertama yaitu true positif atau TP, merupakan data positif yang diprediksi dengan benar. Yang kedua yaitu true negatif atau TN, merupakan data negatif yang diprediksi dengan benar. Yang ketiga yaitu false positif atau FP, merupakan data negatif yang diprediksi positif. Yang terakhir yaitu false negatif atau FN, merupakan data positif yang diprediksi negatif. Dari keempat kombinasi tersebut dapat dihitung nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score. Dari tabel prediksi tersebut diperoleh nilai true positif atau TP sebanyak 4, nilai true negatif atau TN sebanyak 3, nilai false positif atau FP sebanyak 2, dan nilai false negatif atau FN sebanyak 1. Dari data yang kita peroleh, kemudian kita hitung akurasi dengan menggunakan rumus true positif ditambah true negatif dibagi dengan operasi true positif ditambah false positif ditambah false negatif ditambah true negatif. Kemudian kita masukkan angka yang kita peroleh dan dihasilkan akurasi sebesar 70%. Kemudian kita hitung precision, recall, dan F1 score yang masing-masing mendapatkan hasil 67%, 80%, dan 70%.
2%,93% untuk F1 Score.